طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Baik, insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita lanjut kembali pembahasan kita. Bahwasanya pada pembahasan kemarin kita telah membahas tentang taukid, ya. Bahwasanya taukid itu terbagi menjadi dua, ada taukid lafzi dan ada taukid ma'nawi. Dan sekarang kita akan membahas terkait hukum dari taukid itu sendiri bagaimana. Nah, di sini penjelasannya datang dari pensyarah, ya. Hukm at-taukidi annahu yatba'u al-mu'akkada bi fathil kaf. Nah, hukum taukid bahwasanya taukid mengikuti muakkad, ya, muakkad bi fathil kaf. Kafnya di fathah menjadi muakkad bacanya, bukan muakkid. Muakkad berarti isim yang dikuatkan, berarti matbu dia yang diikuti. Nah, fi raf'ihi pada rafa'nya in kana marfu'an, fi raf'ihi in kana marfu'an, pada rafa'nya jikalau dia memang di rafa', contohnya koma zaidun, berarti zaidun disebut sebagai muakkad di sini. Nah, zaidun di sini adalah muakkad yang ingin dikuatkan, dan nafsuhu kita pakai, ya, domah di situ. Nah, karena dia mengikuti zaidun, i'rabnya rafa. Dan nafsuhu di sini disebut dengan taukid. Taukid apa kemarin? Lafzi atau ma'nawi? Ma'nawi. Lafzi atau ma'nawi? Ma'nawi. Ma'nawi. Kalau lafzi itu lafal yang diulang. Bisa juga kita tidak menggunakan nafsuhu, tinggal diulang saja lafal zaid. Qoma zaidun zaidun, tanpa ditengahi atau diperantarai oleh huruf atof. Gitu. Qoma zaidun zaidun. Nah, ya. Kemudian waja'a al-qaumu kulluhum. Nah, pakai lafal kullu. Dan ingat, ya, ketika menggunakan lafal-lafal taukid, jangan lupa dia disandarkan atau didofahkan kepada domir yang nantinya kembali kepada muakkad. Maka di situ nafsuhu, hu-nya kembali kepada zaid, mufrad muzakkar kan? Kulluhum, humnya kembali kepada kaum. Gitu. Nah, maka nafsuhu pada contoh koma zaidun nafsuhu dia taukid kepada zaid. Nah, dan kulluhum ini menjadi taukid kepada kaum pada contoh ja'al qaumu kulluhum. Nah, maka di sini kita dapati, ya, taukidul marfu'un mithluhu, ya. Taukidul marfu'un mithluhu. Nah, ya. Wa kullun min, maka setiap dari nafas wa kullu dia adalah mudhaf. Naam. Mana mudhaf ilaihnya? Domir yang nempel padanya. Ya, dan ha di situ apa? Mudhafun ilaih. Nah, berikutnya paragraf kedua, wa fi nasbihi in kana mansuban, dalam hal nasabnya jikalau muakkadnya dinasab. Nah, jikalau muakkadnya dinasab. Contohnya akramtu zaidan, zaidan sebagai muakkad, nafsahu sebagai taukidnya. Ra'aitul qauma kullahum, fa nafsa taukidun li zaid wa kulla taukidun lil qaum. Wa taukidul mansubi mansubun mithluhu. Dan taukid kepada muakkad yang dinasab, maka dia nasab juga si taukidnya ini. Mithluhu, ya, semisal dengan apa? Muakkadnya. Wa kullun minhuma, maka setiap dari keduanya adalah mudhaf. Baik nafas pada contoh akram tu zaidan nafsahu
maupun kulla pada contoh ra'aitul qauma kullahum, semuanya mudhaf dan hak di situ sebagai mudhafun ilaih. Nah, berikutnya wa fi khafdihi, sekarang ketika i'rabnya jer. In kana makhfudhan, jikalau muakkadnya dijarkan. Contohnya salam tu ala zaidin nafsihi, menggunakan lafal nafsi lagi. Naam. Wa marartu bil qaumi kullihim. Begitu. Ya. Fa nafsi, maka nafas itu menjadi taukid untuk Zaid kan, kasrah ya, karena ikut Zaid. Wa kulli taukidun lil qaum. Wa taukidul makhfudi makhfudun mithluhu. Dan taukid kepada muakkad yang dijer atau dikhafatkan, maka dia juga harus dikhafat si taukidnya, semisal dengan muakkadnya. Wa kullun, maka setiap minhuma dari keduanya adalah mudhaf dan hak di situ adalah mudhafun ilaih. Nah, di sini kita akan dapati bahwasanya wa fi ta'rifihi. Nah, wa fi ta'rifihi. Di dalam ma'rifatnya. Jadi di sini kita dapati bahwasanya mazhab ya ulama Basrah. Nah, mazhab ulama Basrah menyatakan tidak bolehnya taukid untuk muakkad yang nakirah. Nah, makanya di sini dikatakan wa fi ta'rifi kana ma'rifatan kama taqaddama fi hadhil amthilah fa inna Zaidan wal qauma itu ma'rifatani, keduanya ma'rifat, tidak nakirah. Ya. Al awalu bil alamiyah ma'rifat karena dia nama Zaid ya. Wasani dia ma'rifat bi al dengan al. Wa nafsuhu wa kulluhum ma'rifatani juga. Dia pun juga ma'rifat juga memang. Ya, kenapa? Karena dia diidofahkan, harus diidofahkan kepada domir, domir yang al-aid yang kembali kepada muakkad. Nah, ya. Nah, di sini kita dapati suatu catatan. Nah, ya. Suatu catatan yang diberikan oleh pensyarah. Nah, walam yakulil musannifu, dan musannif itu tidak mengatakan watan kirihi, tidak. Nah, kama qala fin na'at, ya, sebagaimana beliau berkata di na'at. Kalau di na'at bisa nakirah dan al-Imam Ibnu Ajurum katakan, tapi kalau di sini di taukid tidak. Naam, di taukid tidak. Kenapa demikian? Li'anna alfadha taukidi. Naam, ya. Karena lafaz-lafaz taukid, lafal-lafal taukid, naam, kullaha semuanya. Ini kula menjadi taukid lagi nih. Ya, langsung diterapkan dalam contoh ini oleh pensyarah. Kula di sini dia taukid kepada alfaz. Nah, ya. Makanya dibaca fathah di sini. Haknya ini apa? Domir yang kembali kepada alfaz. Kok muannas, mufrad? Nah, betul. Alfaz ini adalah bentuk jamak yang tidak berakal. Karena dalam bahasa Arab jamak yang tidak berakal dihukumi muannas mufrad. Ma'arifun. Nah, ya, ma'rifat. Nah, ya, ma'rifat. Fala tatba'un nakirah. Ya. Dan tidak mengikuti nakirah. Kama huwa madhabul basriyin. Ya, nah, sehingga tidak mengiringi isim nakirah sebagaimana ya ini merupakan pendapatnya ulama Basrah. Nah, jadi ulama Basrah menyatakan tidak bolehnya taukid untuk muakkad nakirah, baik nakirah yang mahdudah memiliki batasan tertentu, contoh misalkan yaumun, lailatun, syahrun, ataupun nakirah ghairu mahdudah yang tidak memiliki batasan tertentu seperti waktun, zamanun, hinun. Nah, akan tetapi mazhabnya atau madrasah Kufah, ulama-ulamanya, ulama ahli Kufah membolehkan taukid bagi muakkad nakirah mahdudah saja. Ya. Nah, contoh ulama eh, ulama Kufah memberikan contoh sumtu, ya aku berpuasa syahron, 1 bulan. Kita berikan taukid di sini. Kullahu. Syahron di sini disebut sebagai muakkad.
pula di sini sebagai taukidnya. Maka kita dapati muakkadnya sighahnya nakirah syahran. Nah, pada contoh inilah ulama ahli Kufah membolehkan. Dan kita tahu syahran ini merupakan nakirah mahdudah yang memiliki batasan tertentu. 1 bulan berarti nggak setahun. Nah, itu kan batasannya. Ya. Nah, baik. Kita lanjut baca lagi tadi belum selesai. Wa mahallu basti hadhil mas'alati. Naam. Dan tempat ya atau letak penjelasan masalah ini. Naam. Wa ma'rifatir rajihi. Naam. Dan pengetahuan mana yang rajih dalam masalah ini fiha yutlabu minal mutawwalat. Ya, bisa dicari dari kitab-kitab yang panjang-panjang. Nah, diantaranya udah kami jabarkan di sini ya, didapati dalam kitab Mutammimah. Nah, fa inna hadzal kitaba mawdu'un lil mubtadi. Nah, ini beliau katakan sungguh luar biasa bahwasanya kitab beliau ini yang berjudul At-Tuhfah al-Usabiyah fi Tashil Matni al-Ajrumiyah merupakan penjelasan dari matan Jurumiyah. Ini ternyata kitab yang diperuntukkan untuk mubtadi, pemula. Nah, ya, tentu pemula yang memang sudah belajar matan Jurumiyah, belajar matan. Berbeda belajar matan dengan belajar syarah. Nah, gitu. Kalau belajar matan, maka jangan pernah tanyakan pakai syarah siapa, pakai syarah siapa. Yang mana belajar matan yang jelas pasti syarah dari gurunya. Nah, baik. Wahwa dan beliau katakan di sini, nah, wahwa yakfihi fi awalil amri ay ya'rifa syai'a ijmalan wallahu musta'an. Ya, maka cukup di permulaan urusan para mubtadi ini mengetahui sesuatu secara umum saja. Dan tentunya apa? Wallahul musta'an. Hanya Allah lah tempat meminta pertolongan. Masya Allah. Ya, mungkin beberapa catatan terkait tauhid saya akan berikan. Nah, ya, di sini saja mungkin. Bahwasanya tadi tauhid bagi nakirah telah kita ketahui bersama. Kemudian bagaimana hukumnya jikalau tauhid tersebut bagi domir? Nah, tauhid dengan domir. Bisa, ya. Nah, tauhid bagi domir bisa. Karena kan domir ma'rifat. Ya. Tapi tauhidnya di sini tauhid dengan lafal ainun dan juga nafsun. Nah, atau semisalnya bisa juga. Ya. Nah, ini untuk domir rofa muttasil. Nah, jika kita ingin memberikan taukid nafas dan ain ini untuk domir rofa muttasil, maka menyebutkan domir munfasilnya. Maka menyebutkan domir munfasilnya. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Ya. Contohnya adalah kumu. Nah, kumu anfusakum. Nah, afwan, kumu antum. Kita tulis dulu, kita datangkan nih domir rofa munfasilnya ya. Ini kan domir munfasil nih yang antum ini. Kumu antum ya anfusukum. Nah, anfusukum. Atau kalau pakai ain kita jamakkan kan. Emang kan antum di sini. Berarti ayunukum gitu. Ayunukum. Tidak boleh langsung, tidak boleh ya. Nah, ini saya X dulu. Ya. Tidak boleh dikatakan kumu anfusakum. Tidak, tidak demikian. Ya. Anfusukum afwan. Nah, tidak boleh demikian. Kumu anfusakum. Anfusukum.
Nah, harus didatangkan domir rofa munfasilnya dulu, yakni antum, begitu. Kumu itu kan fil amr. Ya, berdirilah kalian seluruhnya. Kita ingin katakan demikian. Berdirilah kalian seluruhnya. Kita tahu lafal taukid anfusukum dan a'yunukum, ya, ini untuk menguatkan domir, ya, yang ada di kalimat kumu, begitu. Ya, maka kita harus datangkan yang betulnya domir munfasil yang dari kumu ini, yakni antum, begitu kita sebutkan. Ya. Jika berupa domir nasab, ya, atau domir jer atau taukid bukan dengan nafas dan ain, bagaimana itu? Maka tidak wajib mendatangkan domir munfasil. Nah, saya ulangi lagi. Jika domirnya itu domir nasab atau domir jer atau taukid, bukan atau taukidnya bukan dengan nafas dan ainun, maka tidak wajib mendatangkan domir munfasilnya. Contohnya begini. Ro'ai tuki. Nah, yes. Nah, ro'ai tuki. Sebentar. Ro'ai tuki. Nah, domir ki di sini kita ingin jadikan dia muakkad. Nah, maka kita datangkan dengan nafas begitu. Ra'aitu ki nafsa Nafsiha. Nafsaha. nafsaki. Nafsaki saya. Iya dong. Nah, nafsaki. Sebagaimana tadi, kumu, antum, anfusukum. Kum kembali ke antum. Ya, kenapa kum? Kun kan domir mutasil. Domir mutasil yang takdirnya antum. Gitu ya. Nah, kalau ini bagaimana konteksnya? Kalau misalkan saya melihatmu, ya, sebenar-benarnya dia. Lah orang lagi ngomong kamu, dia siapa di sini? Marah nanti yang diajak ngomong ini. Kita makainya ki lagi kan? Anti ini. Gitu. Nafsaki. Jadi tidak perlu didatangkan domir munfasilnya. Domir munfasilnya ki di sini apa? Anti. Anti. Ya. Tidak perlu. Nah, karena apa? Karena yang kita kuatkan adalah domir nasab. Gitu. Domir nasab. Ini kan domir nasab niki ini. Menjadi maf'ul bi. Mabni kan dia fi mahalli nasbin. Maf'ul bi. Itu kita i'rabnya. Nah, ketika tadi juga saya katakan kalau domira jar, kalau domira bersambung dengan huruf jar, simpelnya seperti itu. Ya, kita taruh di sini contohnya marortu. Nah, sekarang gantian lah apa namanya? Ikhwan. Bika, marortu bika. Nah, aku melewati dirimu, nafsika langsung. Nah, ini bisa diterjemahkan aku melewati dirimu saja. Ketika dia minta kepastian, nah kamu melewati siapa ini? Gitu. Nah, marartu bika nafsika atau ainika atau yang tadi di sini ainaki gitu. Kalau ini ainika ikut gitu. Kalau yang jamak ya gampang. Roaitukum kul apa? Pakai kula di sini pakai kula. Roaitukum kullakum. Ingat. Kullakum. Ya, kula dinasab karena dia kan taukid untuk siapa? Kum. Kum kan kalau mu'rab ya pasti di apa namanya di fathah dia. Tapi karena dia mabni, ya dia hanya berada pada mahal nasab saja. Gitu. Tempatnya si maf'ul bih. Marartu bikum kul. Marartu bikum kul. Kulakum atau kulukum. Salah Kul. dua-duanya. Kulikum. Gitu. Ya. Nih. Marartu bikum kul. Kullikum. Ya, kulikum ini benarnya. Ya. Nah,
Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu dulu catatan untuk pembahasan domir kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kepada pembahasan badal hari Ahad pagi. Nah, ya. Semoga bisa kita selesaikan pembahasan badal tersebut walaupun panjang insyaallah karena di hari Ahad. Baik, kita tutup pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan. Alhamdulillah wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.